Hai Mams, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Vera Cynthia di konten Sharing is Caring. Hari ini aku mau sharing soal bagaimana cara memilih pasta gigi, sikat gigi, kapan waktu terbaik untuk menggosok gigi bayi, dan aku juga mau sharing bagaimana cara menggosok gigi yang baik pada bayi. Jadi nanti aku akan contohin gimana caranya. Tetap stay tune terus ya Mams ya. Yang pertama, aku mau sharing soal bagaimana cara memilih pasta gigi yang tepat. Jadi untuk pemilihan pasta gigi yang tepat itu, pastikan pasta gigi yang Mams pakai itu adalah pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, ini banyak banget nih isunya bahwa bayi itu jangan diberikan pasta gigi yang mengandung fluoride karena kalau tertelan itu bahaya gitu ya. Nah, sebenarnya bahayanya itu kalau gimana sih, kalau yang seperti apa sih? Karena sebenarnya kalau kita memberikan takaran yang tepat, pasta giginya itu sebenarnya nggak akan bahaya juga, karena kalaupun tertelan sama bayi itu akan larinya tetap aja ke tulang juga, bakalan ke gigi juga sebenarnya kayak gitu. Jadi aku akan kasih tips bagaimana untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride itu dengan tepat ya, seperti apa. Sebelumnya aku mau sharing dulu nih, kenapa sih kita harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride pada bayi ya. Jadi di sini sudah dijelaskan di Pedoman Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012. Kalau Mams lihat di halaman 44 di bukletnya, itu tercantum nih, untuk anak usia 6 sampai 2 tahun, untuk takarannya itu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, takarannya itu sekitar setengah biji kacang polong atau sekitar 0,05 sampai 0,1 gram. Nah, itu kurang lebih kayak sebesar biji beras gitu loh Mams, kayak begini ya. Jadi takaran pasta giginya tuh bener-bener sedikit banget, seukuran biji beras gitu, ukuran satu biji beras, sedikit banget itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai takarannya yang normal, yang sesuai dengan panduan ini, kalaupun tertelan sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena nanti larinya pun akan ke gigi juga gitu. Tapi kalau misalnya memang kebanyakan, ada kan anak yang sampai kita biarin dia makan pasta gigi tuh dibiarin aja terus, padahal dia mengandung fluoride ini. Nah itu kan udah gak sesuai takaran tuh pastinya. Nah itu yang perlu kita waspadai. Tapi kalau misalnya kita sesuai dengan takarannya, sebenarnya aman-aman aja kok Mams, kalau misalnya kita pakai yang berfluoride. Nah sebenarnya banyak juga sih pasta gigi yang nggak mengandung fluoride kan, termasuk aku juga pernah pakai pasta gigi yang nggak mengandung fluoride. Nah tapi walaupun sebenarnya aku tahu juga sebenarnya kalau yang berfluoride itu nggak apa-apa gitu kan, cuma yang namanya orang tua kan ada aja gitu khawatirnya gitu kan. Tapi aku nyesel banget nih karena aku nggak pakein yang berfluoride ya, dan anak aku ada kebiasaan kalau sebelum tidur itu menyusui ASI. Jadi sebenarnya ASI atau misalnya susu yang anak kita konsumsi sebelum tidur itu bisa menyebabkan karies. Nah, fluoride ini juga sebenarnya fungsinya itu salah satunya adalah untuk mencegah karies tersebut gitu. Nah, karena anak aku ini kan sebelum tidur itu kan pasti minum ASI dulu nih, walaupun sebelumnya udah gosok gigi, tapi sebelum tidur tetap aja dia tidurnya itu harus minum ASI dulu. Nah, ini mungkin menyebabkan anak aku timbul white spot di salah satu giginya di atas. Jadi ada white spot. Jadi white spot itu adalah tanda awal munculnya karies, itu namanya white spot ya. Nah seperti ini gambarnya ya. Nah jadi ada sedikit muncul tuh white spot di bagian atasnya itu, di satu giginya dia. Nah setelah aku ngelihat anak aku ada white spot, itu udah aku nggak mikir-mikir lagi, harusnya aku dari awal tuh udah pakai yang berfluoride gitu ya, karena ya memang fluoride fungsinya salah satunya adalah untuk mencegah karies tersebut gitu. Dan kalau misalnya aku
terus memakai yang non fluoride, aku khawatir sih kalau misalnya white spotnya makin banyak di gigi dia yang lain atau misalnya makin memperparah jadi karies. Akhirnya aku pakai yang berfluoride, dan setelah aku baca-baca lagi sih aku yakin lah ya, maksudnya di kementerian ini juga udah mengatur sedemikian rupa, udah ada penelitiannya juga pastikan bahwa yang berfluoride ini kalau sesuai dengan takarannya itu pasti normal. Nah, yang selanjutnya untuk pemilihan pasta gigi adalah aku pilih yang bebas SLS. Jadi SLS itu semacam kayak deterjen gitu loh. Jadi banyak sensasi busanya. Nah, itu kan kayak agak nyeremin aja gitu ya, Mams ya. Kok dia kalau misalnya ke minum gitu ketelan deterjen gitu loh kayak macam deterjen ketelan gitu kan, kayak khawatir aja Mams. Jadi sebaiknya dihindari yang mengandung SLS ini karena nggak aman buat bayi. Selain itu juga aku memilih yang pasta giginya itu yang bahan-bahannya itu alami, jadi kayak nggak pakai pewarna buatan atau bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya gitu ya. Itu adalah tips untuk pemilihan pasta gigi. Nah, aku mau sharing juga pasta gigi apa aja yang udah aku coba untuk anak aku. Di sini aku pakai yang pertama itu aku pakai dari Jack and Jills ya. Ini Jack and Jills ini adalah yang non fluoride. Jadi merek pertama yang aku pakai itu adalah Jack and Jills. Ini juga pakai bahan-bahannya alami. Jadi ini punya made in Australia kalau nggak salah ya. Made in Australia itu 40% xylitol, jadi dia nggak pakai fluoride tapi dia pakainya xylitol. Ini aku pakai, dan ini aku pakainya rasa blueberry. Sebenarnya banyak banget rasanya emang, saya ini banyak banget pilihan rasanya, dan juga ada pilihan rasa yang free flavor, jadi nggak ada rasanya, hambar aja gitu. Nah, sebenarnya ini bagus-bagus aja sih Mams ya, anak aku juga pakai ini nyaman-nyaman aja ya, dan makainya juga sedikit banget. Ini harganya sekitar, aku lupa deh, sekitar 65 atau 75 ribu gitu ya. Nanti aku sharing di sini, aku kasih lihat di sini harganya. Nah, itu sebanyak 50 gram. Walaupun harganya lumayan mahal gitu ya dibanding pasta gigi kita. Tapi ini irit banget sebenarnya. Ini anak aku sehari 3 kali gosok gigi itu habisnya itu sekitar 2 bulanan. 2 bulan setengah lah gitu ya. Jadi lumayan banget, irit banget. Cuman aku nggak nyalahin Jack and Jills-nya juga sih, gigi anak aku ada white spotnya. Karena aku sadar diri bahwa anak aku itu sebelum tidur itu harus menyusui dulu ya, karena, dan aku sadar juga kalau ASI itu sebenarnya menyebabkan karies juga gitu ya kalau misalnya dibawa tidur gitu. Dan ya aku belum bisa lepas, mudah-mudahan nanti 2 tahun udah bisa disapih ya anak aku ya, dan bisa lebih, perawatan giginya bisa lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini yang pertama aku pakai, ini enak juga ya Mams ya, dan wanginya tuh enak banget. Yang blueberry ini, terus juga nggak pedes ya. Terus sekarang aku pakainya yang Buds organik yang sebenarnya usia 3-12 bulan sih. 3-12 tahun, sorry. Ini untuk usia 3-12 tahun. Anak aku masih usia 20 bulan, belum 2 tahun sebenarnya. Tapi aku pilih ini karena yang tadi kriterianya udah semua ada di sini yang aku mau gitu. Ini bahan-bahannya alami, terus mengandung fluoride, dan juga bebas dari SLS. Karena aku mungkin aku belum nemu aja ya, mungkin kalau Mams ada yang udah punya atau nemu pasta gigi yang bebas SLS, berfluoride, dan juga bahan-bahan alaminya, ada bahan-bahan alaminya, bisa komen di bawah, bisa bantu juga Mams-Mams yang lain. Cuman kalau aku belum nemu sih, aku baru nemunya ini aja, Buds organik. Dia bebas SLS, berfluoride, dan bahan-bahannya juga alami, jadi nggak pakai bahan-bahan kimia gitu. Ini aku pakai rasa apel hijau ya, anak aku pakai yang rasa apel hijau, ada juga yang rasa mint, kalau nggak salah ada yang rasa mint dan blueberry untuk yang ini ya. Buds juga ada sih yang sebenarnya yang non fluoride ada juga, tapi aku pakainya yang fluoride aja karena udah ada white spot anak aku 1, dan alhamdulillahnya setelah aku pakai yang pasta gigi berfluoride ini,
white spotnya itu berkurang, Mams, beneran berkurang. Mudah-mudahan bentar lagi mau nyapih bener-bener udah berkurang, udah hilang gitu ya white spotnya. Jadi benar-benar fluoride ini membantu banget sih sepengalaman aku ya untuk mengurangi si white spot itu gitu. Terus juga kalau yang ini nggak ada yang free flavor kayak Jack and Jills ya, jadi ada rasanya gitu. Terus kalau pilihan rasanya memang lebih banyak yang Jack and Jills, dan kalau kita bandingin wanginya sebenarnya lebih wangi yang Jack and Jills ini dibandingkan yang ini, sepengalaman aku ya gitu. Oh iya, aku sampai lupa untuk ngasih tahu harganya. Kalau yang Buds ini memang lebih mahal dibandingkan si Jack and Jill ini. Kalau Jack and Jill ini harganya kan tadi 75.000 ya. Dan kalau yang Buds ini harganya 2 kali lipatnya, jadi 149.000. Waktu itu aku beli 149.000. Ini udah mau jalan 2 bulan aku pakai ini. Dan white spotnya anak aku udah berkurang pakai ini, hampir 2 bulan pakai. Ini harganya memang lebih mahal, tapi ini lebih irit sih kalau aku hitung-hitung ya. Karena kan kalau ini kan pakainya sebiji kacang polong nih, sebiji jagung apa sebiji kacang polong lah, sekitar segitu. Sedangkan kalau ini tuh benar-benar cuma sebiji beras, jadi lebih sedikit pakainya dan lebih awet. Jadi perkiraan aku sih bisa 2 kali lipat lebih hemat dibandingin ini ya, walaupun waktu pada saat aku beli lebih mahal gitu. Jadi mungkin ini bisa tahan 3-4 bulan. Kalau ini kan aku pakai 2 bulan sampai 2 bulan setengah lah ya. Yang selanjutnya aku mau sharing soal bagaimana cara pemilihan sikat gigi yang tepat untuk bayi. Yang pastinya adalah bulu sikatnya itu harus halus ya Mams ya, karena kalau misalnya nggak halus, takut aja Mams kalau pas pada saat kita gosokin gigi tuh anaknya jadi trauma gitu, sakit ke gusinya kan, soalnya gigi bayi kan masih kecil-kecil banget kan. Jadi takut aja kalau misalnya nilonnya keras itu nggak halus tuh, jadi malah bikin bayi kita trauma buat sikat gigi dan malah jadi nggak mau sikat gigi gitu. Jadi kalau misalnya anak Mams di rumah misalnya masih takut untuk menggosok gigi, nah coba bisa dievaluasi lagi apakah ada trauma karena kena sakit di gusinya itu karena pemakaian sikat giginya atau enggak gitu ya. Terus juga selain bulu sikatnya yang halus, saran aku sih pilih juga yang handle sikat giginya tuh yang enak gitu, yang nyaman, karena kan menyikat gigi bayi itu kan nggak mudah ya. Jadi saran aku sih kita cari yang handle-nya tuh enak untuk kita sikatin ke bayi kita. Untuk sikat gigi yang anak aku pakai itu aku pakai dari brand Jack and Jills juga. Kalau misalnya pasta giginya memang aku udah nggak pakai, aku udah beralih ke Buds. Tapi kalau untuk sikat giginya anak aku masih menggunakan sikat gigi Jack and Jills karena ini handle-nya itu enak banget. Terus juga ini nih, bulu sikatnya itu benar-benar halus ya Mams ya, karena bulu sikatnya itu terbuat dari serat jagung, jadi benar-benar halus. Makanya aku pilih dari Jack and Jills ini. Sebenarnya banyak juga sih merek-merek yang lain ya, cuman karena waktu itu sekalian beli dan ternyata bagus ya dan cocok ya, jadi sampai sekarang aku masih pakai ini buat anak aku. Selanjutnya aku mau sharing kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita menggosok gigi bayi kita. Jadi sebenarnya yang tepat itu adalah pada saat gigi pertamanya muncul itu seharusnya sudah kita gosokin gigi pakai pasta gigi, itu yang paling tepat gitu. Jadi kalau misalnya tumbuh gigi di usia 6 bulan, berarti kita udah mulai bisa menyikatkan giginya di usia 6 bulan itu. Pokoknya pas gigi pertamanya muncul itu udah harus digosokin deh giginya pakai pasta gigi gitu ya. Dan untuk pemilihan fluoride dan non fluoride itu balik lagi ke Mams ya. Untuk frekuensi menyikat giginya itu sehari itu minimal 2 kali. Kalau kalau anak aku sikat giginya itu 3 kali. Jadi mandi pagi, mandi sore, sama sebelum tidur. Sebelum tidur aku gosokin dulu giginya. Habis itu baru masuk kamar untuk tidur gitu ya. Dan untuk
berkumurnya sebenarnya anak aku itu udah bisa ya berkumurnya. Jadi waktu pakai yang Jack Angel yang non fluoride juga sebenarnya udah bisa berkumur gitu, cuman waktu itu masih belum konsisten kumurnya. Sekarang juga sih masih kadang-kadang nggak konsisten juga, tapi keseringannya sih udah konsisten gitu. Dia udah mau dibuang gitu airnya ya, udah mau disembur gitu airnya. Jadi aku udah nggak khawatir lagi sih sebenarnya untuk yang pakai yang fluoride. Tapi sebenarnya kalau ketahuan juga balik lagi nggak apa-apa selama takarannya itu tepat. Terakhir, aku mau sharing soal bagaimana cara menyikat gigi anak kita yang masih bayi gitu ya. Nanti aku akan kasih videonya, tutorialnya mungkin ya, gimana caranya yang biasanya aku lakukan sama anak aku. Terus di sini aku mau menekankan sih sebenarnya bahwa pada saat kita mau menggosok gigi anak, apalagi baru mau mulai, itu harus fun, jadi harus menyenangkan. Dan kalau bisa sekreatif mungkin nih kita sebagai ibunya, gimana caranya dia tuh kayak, oh ini sikat gosok gigi tuh menarik nih gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang menarik perhatian dia pada saat dia menggosok gigi gitu. Dan hal lainnya yang gak kalah penting adalah kasih apresiasi. Jadi kalau misalnya dia bisa melakukan dengan betul, misalnya nih dia mau digosok gigiin tuh, oke, dia mau gitu ngikutin alur kita pada saat kita menggosok gigi. Nah itu kita jangan lupa kita kasih apresiasi, ye pintar ya, hebat ya, misalnya gitu, atau dengan cara tepuk tangan. Atau misalnya pada saat dia sudah bisa berkumur dan menyemburkan air kumurannya, nah itu juga bisa kita kasih apresiasi gitu. Dan itu cara yang aku pakai dari awal dan alhamdulillah itu manjur gitu ya. Sampai sekarang anak aku tetap mau gosok gigi gitu. Belum pernah sih sampai yang bukan jerit, maksudnya kayak benar-benar nggak mau, nolak banget buat ngebuka mulut untuk gosok gigi itu belum pernah. Perlu diperhatikan juga moodnya dia sih. Kalau misalnya moodnya lagi nggak baik ya susah juga sih kalau buat diajarin buat gosok gigi ya. Jadi ya itu tadi kreatif, terus juga cari apa yang menarik buat dia, kasih apresiasi, dan juga harus moodnya dia itu lagi oke gitu. Kalau misalnya moodnya lagi nggak oke, lagi rewel kayak gitu, sebaiknya ditunda dulu deh sikat giginya. Udah siap? Udah. Oke Mas, sekarang kita mau perlihatkan tutorial untuk menggosok gigi. Pertama kita siapkan dulu sikat gigi dan pasta giginya. Untuk takaran yang menggunakan pasta gigi fluoride hanya sebesar biji beras aja ya, kurang lebih segini ya. Ini harus aku ratain. Ini sayang batsnya, nih yang bats ya. Yuk, pinter. Kita angkat bibir bagian atasnya supaya kita bisa lihat ada tanda-tanda karies atau enggak, atau tanda-tanda black stain atau perubahan warna dari giginya. Kita gosok bagian depan dan bagian dalam. Nih, ini pinter ya. Tuh. Begitu juga yang bawah. Kita tarik bibir bagian bawahnya ke bawah gini, seperti ini, biar bisa kita lihat ada tanda-tanda seperti tadi atau tidak ya. Kita gosok bagian depan dan bagian dalamnya. Secara teori sih sebenarnya 2 menit ya gosok giginya, cuman ya gosok gigi bayi kan nggak mudah ya. Pokoknya semaksimal mungkin lah kita gosok. Terus aku agak kayak keluarin busanya gitu biar nggak terlalu banyak. Tapi ketelan juga nggak apa-apa sih selama sesuai takaran. Oke, dibuang. Yang pintar ya. Kamu pinjam ini nggak? Wih, pintar. Oke Mams, itu aja yang bisa aku sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa membantu Mams untuk pemilihan sikat gigi, pasta gigi, dan juga bisa bermanfaat untuk
tips bagaimana cara menyikat gigi pada bayi ya Mams ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe biar aku tetap semangat untuk sharing selanjutnya, dan tetap semangat juga ya buat Mams yang baru mulai menggosokkan gigi anaknya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.